Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Manepi dengan NIM 3333240062 dari kelompok 14 Pratikum Statistika 2. Nah, pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan pada modul 5 yaitu statistika non parametrik. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke soal, yaitu soal yang pertama. Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara pengguna layanan transportasi online A dan transportasi online B. Nah, skor kepuasan diukur dalam skala 1 sampai 10, yang dimana itu skor tinggi. Semakin tinggi skor, maka dia itu semakin puas. Dengan taraf signifikan apa yang sama dengan 5%, selidikilah apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara kedua pelayanan transportasi tersebut. Nah, di sini sudah ada data dari skor kepuasan pelanggan untuk transportasi online A dan online B. Nah, di sini kita menggunakan uji Main Whitney yang dimana karena dia itu bertujuan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara dua kelompok yang independen dan juga tidak diketahui nih diasumsikan kalau dia tuh berdistribusi normal atau enggak. Jadi sini kita menggunakan uji Main Whitney yang dimana untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara transportasi online A dan online B. Dan yang H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara transportasi online A dan B. Di sini langsung saja kita gunakan software yang pertama yaitu software RStudio untuk melihat hasil ujinya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal yang pertama menggunakan software RStudio, di mana di sini untuk uji soal nomor 1 itu menggunakan uji Main Whitney, di mana di sini kita tuliskan sintaks untuk memasukkan data yang mana tadi diketahui di soal itu ada data transportasi, yang dimana itu merupakan transportasinya itu ada online yang online A dan online B, dan juga di sini untuk nilainya itu kita masukkan nilai dari skor kepuasan antara pengguna transportasi A dan B tadi. Nah, setelah itu kita masukkan datanya, yang mana untuk data frame-nya itu adalah menggunakan data dari transportasi dan juga data nilainya. Lalu kita masukkan Wilcox test untuk melihat hasil ujinya. Di sini langsung saja kita run. Nah, di sini langsung muncul hasilnya yang dimana p-value-nya didapatkan sebesar 0,000522 dan nilai W-nya itu adalah 79,5, yang dimana dapat disimpulkan bahwa p-value-nya itu kurang dari 0,05, sehingga pada tingkat signifikan 5% itu H0-nya ditolak atau terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan yang signifikan antara pengguna transportasi online A dan online B. Nah, berdasarkan data tersebut dapat diperoleh bahwa pelanggan transportasi online A itu lebih cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan transportasi online B. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan menggunakan software yang kedua, yaitu software Minitab. Di sini saya sudah membuka software Minitab-nya. Nah, di bagian sini kita tinggal masukkan data tabel yang ada di soal tadi ke dalam sini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal pilih yang bagian stat, lalu kita pilih yang non-parametrics, lalu kita masuk pilih yang main Whitney. Nah, untuk first sampelnya itu kita masukkan yang transportasi online A, lalu untuk second sampelnya itu transportasi online B. Dengan confidence-nya ini merupakan tingkat signifikannya, karena tadi diketahui di soal adalah 5%, jadi di sini kita masukkan 95,0. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini langsung muncul hasilnya, di mana di sini untuk p-value-nya itu adalah 0,001 atau hampir sama seperti di hasil RStudio tadi, yang dimana itu untuk p-value-nya itu kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak. Selanjutnya kita akan selesaikan soal yang nomor 2. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Nah, penelitian ini melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Nah, berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini juga ada tabel datanya, di mana di sini metode pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama ada tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Dan di sini untuk tingkat pemahamannya itu ada tinggi, sedang, dan rendah dengan totalnya juga. Di sini akan kita uji menggunakan software yang pertama, yaitu software RStudio. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan uji chi-square karena diketahui di datanya itu dia menggunakan data antara dua variabel yang kategorik dan juga dia ingin mengetahui hubungan antara dua variabel yang kategorik ini. Jadi sehingga kita menggunakan uji chi-square pada soal nomor 2 ini. Nah, untuk menyelesaikannya di sini kita tinggal masukkan matriksnya, di mana matriks ini itu adalah nilai-nilai dari tingkat pemahaman mahasiswa tadi. Lalu untuk n row-nya itu sama dengan 3 karena tadi terdapat 3 matriks, yaitu tatap muka, hybrid, dan juga daring penuh atau merupakan metode pembelajarannya. Nah, di sini untuk menampilkan hasilnya kita menuliskan sintaks ini menggunakan chi-square test. Nah, di sini langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Di sini langsung muncul hasilnya, yang dimana untuk p-value-nya didapatkan sebesar 0,02113 dan juga nilai X-square-nya adalah 11,539 dengan standar deviasinya adalah 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara metode pembelajaran dengan tingkat pemahaman mahasiswa karena diperoleh p-value-nya tadi sebesar 0,02113 atau kecil dari 0,05 dari taraf signifikannya yaitu 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak atau terdapat hubungan yang signifikan antara metode pembelajaran dengan tingkat pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, tingkat pemahaman mahasiswa itu dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya kita akan menggunakan software yang kedua. Jadi di Minitab ini kita tinggal masukkan data tingkat pemahaman mahasiswa tadi ke dalam yang ini. Jadi tinggal kita salin aja. Terus juga jangan lupa kita masukkan nilai totalnya. Nah, jika sudah memasukkan semua datanya, di sini kita pilih yang bagian stat, lalu kita pilih yang tables, lalu kita pilih yang Chi-square test for association. Nah, untuk raw data yang bagian sini kita masukkan yang summarize data. Nah, untuk bagian kolom ini kita masukkan tinggi, lalu strip ke rendah. Lalu kita pencet OK. Di sini langsung muncul hasilnya, di mana untuk p-value-nya juga didapat 0,021 atau kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya kita tolak. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Nah, para pasien itu dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan konseling psikologis. Nah, setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien itu dicatat dengan taraf signifikan, yaitu 0,05. Nah, uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, di sini karena terdapat 4 kelompok, yang dimana itu ada terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling psikologis, maka ini akan kita uji menggunakan uji Kruskal-Wallis, yang dimana uji Kruskal-Wallis itu kita gunain karena dia terdapat 4 kelompok, lebih dari 2 kelompok yang berbeda. Jadi di sini kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Yang dimana untuk H0-nya itu terdapat keempat jenis terapi itu memiliki efektivitas yang sama. Nah, untuk H1-nya itu minimal terdapat satu jenis terapi yang memiliki efektivitas yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ujinya menggunakan software yang pertama yaitu RStudio. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita tinggal masukkan sintaksnya, di mana kita memasukkan untuk data-datanya, di mana di sini ada data untuk musik, yang dimana ini merupakan data dari tabel pada soal tadi, yang dimana untuk skor penurunan tingkat stres pada pasien, yang dimana untuk terapi musik itu tadi datanya 6 sampai ini, lalu untuk yang yoga juga ini kita masukkan data-datanya. Setelah itu kita menggunakan Kruskal tes dan juga menggunakan data-data dari 4 kelompok tadi. Nah, sekarang langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini langsung muncul hasilnya, di mana kita dapatkan untuk standar deviasinya itu sama dengan 3, dengan nilai p-value-nya adalah 0,00008567, atau dapat kita lihat bahwa hasil dari nilai p-value ini itu kecil dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0-nya ditolak atau terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling psikologis tadi dalam menurunkan tingkat stres pasien. Jadi menyelesaikan menggunakan software yang kedua yaitu software Minitab. Baik, untuk soal nomor 3 ini kita tinggal masukkan data-data dari keempat terapi tadi, di mana di sini saya memasukkan untuk nomor 1 ini merupakan terapi yang pertama yaitu terapi musik, lalu yang nomor 2 ini untuk terapi yoga, dan nomor 3 ini untuk meditasi, dan juga terapi yang keempat ini merupakan terapi psikologis. Nah, di sini kita sudah juga memasukkan untuk data-data dari skor penurunan tingkat stresnya. Di sini langsung saja kita pilih yang bagian stat, lalu kita pilih yang non parametrics, lalu kita masukkan yang Kruskal-Wallis. Nah, untuk responsnya ini kita pilih yang penurunan tingkat stres. Nah, untuk faktornya kita masukkan yang terapi. Lalu kita pilih oke. Di sini langsung muncul untuk p-value-nya sendiri, dapat dilihat di sini itu adalah 0,000, karena tadi juga diketahui di hasil RStudio itu adalah 0,0-nya itu sampai 4 kali, sehingga dapat disimpulkan kalau H0-nya ditolak karena didapatkan nilai p-value yang kecil dari 0,05. Jadi kita ke soal yang keempat. Untuk soal nomor 4, yaitu dalam suatu penelitian mengenai pola kedatangan pelanggan sebuah kafe, peneliti ingin mengetahui apakah urutan pelanggan yang datang secara individu dan berkelompok bersifat acak atau tidak. Nah, data diambil secara berurutan dari 15 pelanggan pertama dari hari tertentu. Dengan tingkat kepercayaan 95% atau dengan alfa 0,05, tentukan apakah urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap secara acak atau tidak acak. Nah, di sini ada data pola kedatangannya, di mana untuk sampelnya itu ada 15 pelanggan, yang di mana jenis kedatangannya itu ada 2 macam, itu ada individu dan kelompok. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita menggunakan uji kerandoman atau rantes, karena di sini tuh kita disuruh untuk menguji apakah urutan kedatangan pelanggan itu terjadi secara acak atau tidak.
Nah, sehingga untuk H0-nya itu adalah urutan kedatangan yang pelanggan itu bersifat acak, dan H1-nya itu adalah bersifat tidak acak. Jadi di sini langsung saja kita kerjakan untuk soal nomor 4 ini menggunakan software RStudio. Untuk soal nomor 4 ini, kita akan menggunakan uji rantes. Jadi, sehingga kita perlu menginstal paketnya terlebih dahulu, yang dimana untuk itu paketnya itu ada rantes dan juga T-series. Dan juga kita akan menuliskan library-nya. Lalu kita memasukkan data yang diketahui di soal tadi, yang dimana untuk satu ini merupakan nilai untuk individu dan 0 ini merupakan nilai untuk kelompok. Lalu kita run saja untuk melihat hasilnya. Nah, di sini didapatkan hasil ujinya, kita dapatkan untuk nilai standar normalnya adalah 1,3641 dengan nilai p-value-nya adalah 0,1725. Sehingga dapat disimpulkan karena di sini untuk nilai p-value-nya itu besar dari 0,05 sehingga H0-nya itu gagal ditolak atau H0-nya diterima, dan disimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa urutan kedatangan pelanggan itu terjadi tidak acak. Secara demikian, urutan kedatangan pelanggan itu bersifat acak. Selanjutnya kita akan selesaikan menggunakan software yang kedua, yaitu software Minitab. Nah, pada software Minitab ini kita masukkan untuk datanya. Di sini ada sampelnya, di mana sampelnya itu ada 15, dan juga untuk satu ini merupakan individu dan lainnya merupakan kelompok. Nah, di sini langsung saja kita pilih yang bagian stat, lalu kita pilih lagi non-parametrics, lalu kita pilih yang run test. Nah, untuk bagian variabel yang ini kita masukkan yang jenis kedatangan, lalu pencet OK. Nah, di sini langsung muncul hasilnya, di mana untuk nilai p-value-nya adalah 0,173. Nilainya itu yang dihasilkan itu hampir sama seperti yang di RStudio tadi. Kan selesaikan soal nomor selanjutnya, itu soal nomor 5. Selanjutnya untuk soal nomor 5 yaitu sampel terdiri dari 11 pasien yang menjalani program olahraga rutin untuk menurunkan tekanan darah. Tekanan darah pasien itu diukur sebelum program olahraga dan setelah program olahraga selama 1 bulan. Nah, berdasarkan data berikut, apakah program olahraga tersebut efektif menurunkan tekanan darah pasien atau tidak? Nah, di sini sudah ada untuk tabel tekanan darah pasiennya, di mana ini ada sebelum program olahraganya dan juga setelah dari program olahraganya. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita menggunakan uji Wilcoxon, yang dimana digunakan karena data itu terdiri dari dua pengukuran yang dilakukan pada pasien yang sama, yaitu sebelum dan sesudah program olahraga, sehingga kita menggunakan uji Wilcoxon. Nah, untuk H0-nya di sini itu tidak terdapat perbedaan tekanan darah sebelum dan juga sesudah program olahraga. Nah, untuk H1-nya itu terdapat perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah program olahraga. Jadi di sini langsung saja kita selesaikan untuk soal nomor 5 ini menggunakan software yang pertama, yaitu RStudio. Ini kita tinggal masukkan nih nilai data-data sebelum program olahraga tadi dan juga setelah olahraga tadi, sehingga kita dapat mencarinya menggunakan uji Wilcox test. Sehingga di sini kita langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini dapat dihasilkan bahwa nilai p-value-nya itu sama dengan 0,004346 dengan nilai V-nya sama dengan 65, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai p-value-nya itu kecil dari 0,05, maka H0-nya kita tolak. Atau dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tekanan darah yang signifikan sebelum dan sesudah program olahraga. Akan menggunakan software yang kedua, yaitu software Minitab. Nomor 5 ini, kita tinggal masukkan data-data sebelum program dan juga setelah programnya. Setelah itu kita pilih yang kolom sebelahnya ini untuk memasukkan nilai selisihnya nanti. Nah, untuk selisihnya ini kita tinggal mencari menggunakan yang menu calc, terus kita pilih yang kalkulator. Nah, untuk store result in variable-nya kita masukkan yang selisih. Nah, untuk ini kita masukkan setelah program, dikurang sebelum program. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini langsung muncul ya, langsung dapat hasil selisih-selisih dari sebelum program dan juga setelah program. Nah, untuk uji Wilcoxon-nya, kita tinggal pilih yang bagian stat, lalu kita pilih non-parametrics, lalu kita pilih yang sampel Wilcoxon. Nah, untuk bagian variabelnya kita pilih yang selisih, lalu untuk confidence-nya ini kita matikan, kita pilih yang tes median. Nah, setelah itu lanjut kita pencet OK. Nah, di sini langsung muncul ya hasilnya, di mana di sini nilai p-value-nya adalah 0,005 atau kecil dari 0,05. Sehingga sama seperti hasil RStudio tadi, bahwa untuk kesimpulannya itu H0-nya ditolak atau terdapat perbedaan tekanan darah yang signifikan antara sebelum program dengan sesudah program. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang selanjutnya, itu soal nomor 6. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6 di sini, sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru. Nah, tingkat konsentrasi ini diukur menggunakan skala 1 sampai 10, yang dimana semakin tinggi skor, maka semakin baik konsentrasi. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Di sini sudah ada hasil pengukuran tingkat konsentrasi siswa, di mana di sini ada sebelum programnya,
lalu ada setelah 1 bulan dan juga setelah 2 bulan. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita menggunakan uji Friedman karena, di sini pengukurannya itu dilakukan pada subjek yang sama, tetapi sebanyak 3 kali, yaitu sebelum, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Sehingga di sini kita menggunakan uji Friedman untuk soal nomor 6. Nah, untuk hipotesisnya kita, dapat tentukan untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan tingkat konsentrasi pada ketiga waktu pengukuran, dan untuk H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat konsentrasi pada minimal 1 waktu pengukuran. Jadi di sini langsung saja kita selesaikan menggunakan software yang pertama, yaitu software RStudio. Soal nomor 6, kita tinggal masukkan data sebelum dan juga data setelah 1 bulan, lalu setelah data setelah 2 bulan. Dan di sini kita menggunakan fragment test untuk melihat hasilnya. Di sini langsung saja kita run. Di sini didapatkan untuk nilai chi-square-nya itu adalah sama dengan 16 dengan standar deviasinya itu sama dengan 2 dan nilai p-value-nya adalah 0,00033355 sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusannya itu karena nilai p-value-nya kecil dari 0,05 maka keputusannya itu H0-nya kita tolak karena sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan antara sebelum program, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Jadi kita akan menyelesaikan menggunakan software yang kedua, yaitu software Minitab. Nomor 6 ini di software Minitab-nya kita tinggal masukkan data-data dari hasil pengukuran, di mana untuk periode ini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, untuk 1 ini merupakan periode sebelum, lalu untuk nomor 2 ini untuk periode setelah 1 bulan, dan nomor 3 ini adalah periode setelah 2 bulan. Di sini langsung saja kita pilih yang bagian stat, lalu kita pilih yang non-parametrics, lalu kita pilih yang Friedman. Nah, di bagian sini respon ini kita masukkan yang hasil pengukuran, yang treatment ini kita masukkan yang periode, dan blok ini kita masukkan yang sampel. Nah, lalu kita oke. Nah, di sini langsung muncul hasilnya untuk p-value-nya itu adalah 0,000, sama seperti di software RStudio tadi, bahwa hasilnya itu kecil dari 0,05 sehingga keputusannya itu adalah H0-nya kita tolak. Kita akan lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Ini untuk soal nomor 7-nya, itu sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Nah, di sini untuk hasil surveinya itu didapatkan bahwa jenis layanannya itu ada 3 yang benar. Apa yang pertama itu ada rawat jalan, rawat inap, dan di IGD. Nah, di sini kita akan menggunakan uji mood median karena pada soal nomor 7 ini itu menguji apakah median tingkat kepuasan pasien itu berbeda pada ketiga kelompok layanan kesehatan itu rawat jalan, rawat inap, dan IGD sehingga kita menggunakan uji median test. Nah, di mana di sini untuk H0-nya itu adalah median tingkat kepuasan pasien pada ketiga jenis layanan itu sama. Nah, untuk H1-nya itu terdapat perbedaan median tingkat kepuasan pasien pada minimal 1 jenis layanan kesehatan. Nah, di sini kita langsung saja kita selesaikan menggunakan software yang pertama yaitu software RStudio. Kita menggunakan mood median test, di mana di sini akan pertama kali kita menginput datanya, di mana di sini ada data layanan. Untuk layanannya tadi kan kita di soal itu ada 3, ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Nah, di sini untuk skornya itu kita masukkan skor kepuasan dari si pasien tadi. Sehingga di sini kita juga menggunakan box plot dasar untuk melihat apakah pada hasil box plotnya itu terdapat ada nilai outlier atau tidaknya. Setelah itu kita akan menginstal dan mengaktifkan package-nya, di mana di sini untuk package-nya itu ada RVA, iDemo Memory, dan juga kita mengaktifkan library-nya. Nah, untuk ujinya itu kita menggunakan uji mood median test. Di sini langsung saja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini langsung muncul hasilnya, di mana untuk nilai standar deviasinya itu sama dengan 2, dan juga untuk nilai p-value-nya itu adalah 0,006162. Yang di mana dari nilai p-value-nya ini dapat kita simpulkan bahwa nilai p-value-nya itu kecil dari 0,05, sehingga keputusannya itu H0-nya ditolak, atau terdapat perbedaan median tingkat kepuasan pasien yang signifikan berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterimanya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan menggunakan software yang kedua, yaitu Minitab. Bagian di software Minitab ini kita tinggal masukkan datanya itu adalah skor kepuasan dan juga sistem kerjanya, di mana untuk sistem kerjanya ini maksudnya itu adalah sistem kerja layanan kesehatan yang tadi. Untuk nomor 1 ini itu adalah untuk layanan kesehatan yang rawat jalan, untuk nomor 2 ini adalah rawat inap, dan nomor 3 ini adalah IGD. Nah, untuk melihat hasil ujinya kita tinggal pilih yang bagian stat, lalu kita pilih yang non-parametrics, lalu kita pilih yang mood median test. Nah, di bagian ini kita masukkan yang skor kepuasan, di bagian sini adalah sistem kerja. Lalu kita pencet oke. Yang dimana di sini didapatkan nilai p-value-nya hampir sama seperti di RStudio tadi adalah 0,006 sehingga atau dapat diputuskan bahwa nilai p-value-nya itu kecil dari 0,05 sehingga nolnya kita tolak, dan juga dapat disimpulkan terdapat perbedaan median tingkat kepuasan pasien yang signifikan berdasarkan jenis layanan kesehatan yang mereka terima. Cukup sekian penjelasan pada tugas mingguan modul 5 kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.